Bung interupsi malam hari ini. Seperti biasa sudah hadir sejumlah narasumber. Yang pertama saya langsung perkenalkan, ada Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat malam Bang Rifai. Selamat malam Bang, selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah hadir di panggung interupsi malam ini Bang. Sama-sama Bang. Kemudian di sebelah kiri saya juga sudah ada Abang Ubaidillah Badrun, analis sosial politik UNJ. Selamat malam Bang Ubaid. Selamat malam Mas David. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah ini juga nanti Bang Ubaid nih pernah mengeluarkan buku. Nah ini yang menarik nih, nanti kita akan bahas bersama sebenarnya latar belakangnya. Kemudian di sebelah kanan saya lagi ada Bang Norman Hadinegoro, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara. Selamat malam Bang Norman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri saya ini dia yang menulis buku, bisa sambil diperlihatkan, Bang Rismon Sianipar. Ada bukunya Jokowi's White Paper. Selamat malam Bang Rismon, apa kabar? Selamat malam Bang, selamat malam pemirsa semua. Baik. Ini dia bukunya ya. Itu bukunya 700 ya. halaman ya. Oke, nanti kita akan bedah secara spesifik. Hadir juga melalui sambungan Zoom Joshua Sinambela, ahli digital forensik. Selamat malam Bang Joshua, apa kabar? Selamat malam. Baik, Selamat nanti malam, saya akan minta pendapatnya Bang Joshua juga, analisis terkait buku ini. Selamat malam. Dan pemirsa, buku ini menggemparkan publik. Buku yang dibawa atau yang ditulis oleh Bang Rismon dan kawan-kawan menggemparkan publik kemarin. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang? Kemudian ini juga disebut-sebut sebagai senjata tandingan atas proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya. Saya beri kesempatan pertama, Bang Rismon, silakan. Iya, Jokowi's White Paper ini filosofinya adalah untuk membersihkan sejarah bangsa Indonesia dari riwayat pendidikan Joko Widodo yang masih abu-abu sampai saat ini. Karena apa? Masih abu-abu karena memang Jokowi sendiri yang membuatnya. Sebagai presiden harusnya ya ijazahnya yang pernah dipakai sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2014, 2019 seharusnya ijazah tersebut adalah ijazah milik publik. Nah, karena selalu disembunyikan dan pada saat memidanakan Bambang Tri dan Gus Nur juga yang ditampilkan atau yang disajikan oleh jaksa maupun hakim adalah ijazah fotokopi, maka konflik ini, ya, wilayah abu-abu ini semakin lama. Oleh karena itu kami peneliti mencoba untuk membedahnya, menganalisanya, mengkajinya secara ilmiah dan jawabannya ada di buku ini semua. Jadi ini adalah kompilasi dari 3 tulisan ya, dari Pak Roy Suryo, saya maupun Bu Tifa, dan ini masing-masing independen tanpa ada koordinasi menulis bersama karena memang bidang kami bidang yang sangat berbeda. Oke. Gitu. Apa yang pesan yang Anda ingin sampaikan kepada halayak melalui buku ini? Ya, sebenarnya ini tidak peruntukan untuk publik umum ya, tetapi bisa dijadikan kenangan bahwa di sini sebenarnya lebih kepada bukan serangan personal terhadap Pak Joko Widodo, tetapi ini adalah kajian teknis, kajian ilmiah yang menjadi background kami yang membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu satu tidak ada atau yang kedua palsu. Oke. Gitu, ya. Oke, baik. Bang Rifai, tanggapan Anda? Ya, kalau kami sih melihat pertama kemarin kita saksikan bersama buku ini sendiri kan boleh dibilang menjadi penyebab tertundanya pemeriksaan ya. Ya. Waktu itu kan dengan alasan mau ikut 17-an, tapi juga dijelaskan juga secara terlintas bahwa menunggu buku ini jadi. Sehingga dari fakta itu dan juga munculnya buku ini, kami berpendapat buku ini memang hanya upaya membangun alibi bahwa seolah-olah yang selama ini dilakukan adalah penelitian. Sekalipun kalau kami melihat sih dari segi tata waktu menjadi menarik karena kita sama-sama akademisi lah ya. Bang Ubed juga tahu namanya penelitian tuh seharusnya diuji dulu, diproses dulu sampai dengan kesimpulan, selesai baru ekspos. Ekspos pun juga ada tata caranya. Ada yang bisa ke Scopus, ada yang tidak memenuhi syarat. Tapi kalau yang kita tahu selama ini adalah terus dilempar di media hampir tiap hari, baru sekian bulan muncul kesimpulannya. Jadi dari segi tata waktu kami menyaksikan. Dan satu lagi, sekarang ini memang satu dasawarsa terakhir hampir rata-rata perkara pencemaran itu selalu mengemas dirinya seolah-olah penelitian. Ya. Tapi hakim juga tidak mudah terkecoh. Salah satu yang berhasil adalah perkaranya Mas Haris Azhar, teman saya juga. Beliau memang waktu itu penelitian ya, dalam konteks yang beberapa perusahaan yang terjadi di Papua. Tapi mayoritas hakim juga tidak terkecoh. Artinya silakan aja dijadikan alibi. Nanti kita lihat apa hakim teriyakini oleh buku itu atau sebaliknya. Oke. Bicara soal alibi, saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, apa sebenarnya buku ini kan produk, bisa dikatakan produk ilmiah begitu ya. Prosesnya juga diklaim menggunakan analisis teknis yang semuanya ilmiah. Dari tanggapan Anda seperti apa?
Pertama saya lihat ini kasus ijazah yang kemudian narasinya disebut sebagai ijazah palsu ini berjalan begitu panjang ya. Sangat lama saya kira pemberitaannya dan menjadi wacana publik yang sangat serius di banyak media. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa ada problem komunikasi publik yang diproduksi oleh orang yang bersangkutan. Misalnya dari Jokowi atau pihak Jokowi, karena menurut saya gagal untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Nah, dalam banyak teori, misalnya saya teringat satu buku yang ditulis oleh Timothy Combe, yang judulnya saya kira cukup populer, Ongoing Crisis Communication, itu sangat terang bahwa keyakinan publik pada sebuah informasi itu akan terjadi jika orang menyampaikan informasi kepada publik itu konsisten, didukung data, valid, dan tidak bisa terbantahkan, rasional dan seterusnya. Nah, saya menangkap mengapa ini kemudian berkepanjangan, karena ada komunikasi yang saya sebut tidak konsisten. Misalnya Jokowi pernah mengatakan bahwa pembimbingnya adalah Kasmujo, pembimbing skripsinya. Lalu kemudian berubah. Jadi inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpercayaan publik pada informasi yang disampaikan oleh pihak Joko Widodo misalnya. Ini kan mestinya kalau dalam teori komunikasi ada namanya corrective action. Cepat mengoreksi, tapi itu berlarut-larut lama. Itu yang menyebabkan kemudian muncul pandangan publik bahwa bahkan kemudian menjadi menguat, jangan-jangan betul palsu nih kan. Nah, kemudian teman-teman Mas Rismond dan kawan-kawan menulis buku, sebetulnya satu upaya yang baik menurut saya dalam tradisi perdebatan hukum, bahwa ketika kemudian narasi tidak cukup untuk menjelaskan karena terlalu panjang, maka memproduksi buku yang menurut Mas Bung Rismond dan kawan-kawan itu ilmiah, itulah jalan terbaik lah. Satu jalan terbaik untuk membangun alibi yang saintifik dalam pandangan mereka yang menulis. Saya kira itu ya. Baik. Tapi dalam buku ini juga sangat spesifik bicara soal analisis secara teknis Bang Rismond terhadap ijazah Pak Jokowi. Bang Norman, tanggapan Anda. Nah, ini kan yang diteliti objeknya adalah ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi, Bang Norman. Ya. Bagi saya nggak ada masalah ya. Saya juga nggak protes. Biarkan aja nih demokrasi kok alamnya. Ya, jadi kalau misalnya abang kita ini kreatif tuh bikin seperti ini. Nah, cuman bagaimana cara mengatasinya kalau orang mau ngantem buku itu harus dibatasi. Apakah bedah buku atau bagaimana? Nah, pertanyaan saya, ini buku ini mau dijual secara umum apa tidak? Satu ya. Yang kedua, kok kemarin ini waktu di UGM kok banyak halangan, tantangan. Mungkin abang tidak menjelaskan tentang buku ini. Saya tahu lah itu isinya pasti tentang Jokowi. Kalau tentang Jokowi saya juga benci terhadap buku itu. Tapi mau diapa itu udah jadi. Bang Rismond, silakan. Ya, ini sekali lagi saya tegaskan bahwa ini nothing personal, nothing personal. Joko Widodo kita uji skripsi, bukan hanya ijazah, lembar pengesahan penguji yang kita foto sendiri, dan di skripsi itu tidak ada lembar pengesahan penguji skripsi, itu kita foto sendiri dan itu kita analisa dengan sejumlah metode. Mengapa kita tidak periksa secara analog ya, meskipun secara digital sudah cukup? Karena memang kami tidak punya kewenangan untuk menyita barang itu. Kalau ada ya langsung kami sita. Tetapi digital forensik kan sudah berkali-kali dalam kasus di dunia itu bisa menyelesaikan atau membuktikan. Mohon maaf Bang, referensi abang dari digital itu ya? Iya. Dan itu kami foto sendiri ya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu kami foto sendiri di ruang 109 di Fakultas Kehutanan UGM dan direkomendasikan atau diizinkan oleh Wakil Rektor UGM, Profesor Wening. Jadi semua di dalam ini metode-metode ini juga bisa dibantah, Pak. Sangat bisa dibantah. Itulah namanya metode ilmiah itu open to debate, open to discuss. Misalnya ada masyarakat nggak suka dengan buku ini, dia bisa ngelapor ke polisi. Bukan itu bisa masalah terjadi. Ilmiah kita. Tapi kalau dibatasi adalah gua nggak suka dengan bedah buku aja.
Oke, artinya kemungkinan buku ini Iya, ini saya dilaporkan ingin itu tahu. bisa Itu terjadi. sangat bagus itu. Iya, Kalau kan bedah buku jadi diadakan nggak kemana-mana. bedah Iya, oke. buku, seminar ilmiah dan segala macam itu yang saya sedang sangat mau tanya. sangat dibutuhkan malah karena Oke. kita nggak punya Baik. dana aja untuk mengadakan itu, Pak. Kalau Ya, bisa nanti kita jangan coba. cari Ya. sama-sama lah, ya kan Kalau begitu. bedah buku oke, tapi kalau melaporkan orang menulis buku itu problem. Karena dalam demokrasi menulis buku adalah bagian dari karya intelektual yang memungkinkan baik. Bisa menjadi perdebatan. Baik. Jadi Tapi tidak bisa dilaporkan itu. kemungkinan itu bisa saja terjadi ketika ada masyarakat yang mungkin ingin melaporkan buku ini, begitupun Itu bisa terjadi sebaliknya itu. itu bisa Tapi terjadi. kalau dibatasi dengan bagaimana bedah buku, kemudian kita nggak akan menganalisisnya, terjadi. pemirsa? Ada yang menarik bahwa buku seringkali kita anggap sebagai produk ilmiah, produk jurnalistik, bahkan juga kerap diterbitkan dalam bentuk buku dan lain sebagainya. Namun tafsirannya kembali lagi ke masyarakat terhadap buku tersebut, dan potensi yang dikatakan Bang Norman ini bisa saja terjadi. Nah, bicara soal analisa, saya ingin tahu dulu pendapat dari Bang Joshua. Selamat malam, Bang Joshua. Iya, selamat malam, Mas. Bang Joshua sudah melihat dan sudah tahu tentang buku ini. Anda seperti apa melihat analisisnya Bang Rismon? Siap. Jadi kemarin waktu di UGM ketika mereka meluncing, saya persis di depan mereka, duduk di depan mereka. Jadi saya tahu persis apa isi buku tersebut ketika dijelaskan, ya, terutama oleh Rismon maupun Tifa maupun Roy Suryo, ya. Jadi dari penjelasan tersebut, setiap babnya segala macam, kita sudah paham benar isinya seperti apa, gitu ya, analisisnya seperti apa, teknologi apa yang mereka gunakan dan seterusnya, dan itu sudah kita bantah sejak beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Jadi itu mungkin yang kita sampaikan, ya. Jadi terutama mungkin yang dilakukan oleh Rismon sendiri, yang dianggap dia merupakan penelitian, ya, itu sangat jauh dari penelitian, gitu ya. Tidak ada studi komparasi sama sekali. Dia tidak membandingkan skripsi teman-teman Jokowi. Dia tidak membandingkan dengan skripsi tahun 80-an, ya, yang ada pada saat itu di sekitar kampus UGM, gitu ya. Karena faktanya, ya, skripsi teman-teman Jokowi persis sama seperti skripsi Jokowi. Jadi ada 40-an skripsi saya dokumentasi, isinya sama, fontnya juga sama, dan cetaknya juga sama, menggunakan percetakan perdana. Dan saya juga sudah melakukan survei juga ke beberapa fakultas yang lain. Di Fakultas Hukum, saya menemukan ratusan skripsi yang kurang lebih sama seperti skripsi Jokowi. Kurang lebih seperti. Bang Rismon, dijawab, silakan. Ya, saya nggak mau menjawabnya dengan jawaban narasi juga, ya. Jadi uji coba silakan dibantah juga dengan buku. Itu lebih fair, saya kira. Dan semua akan menilai juga bantahannya akademik atau enggak, gitu. Jadi kalau bisa kita tampilkan satu gambar, bisa nggak? Boleh, silakan sambil Coba kita tampilkan, ditampilkan. biar bisa dianalisis. Iya. Pemirsa juga tahu bagaimana kemudian. Oke. Bukan, gambar. Fotonya. Gambar yang dari saya, gambar. Dari buku, yang buku. Yang dari buku, teman-teman. Gambar yang tadi dari flash disk saya, bukan video. Yang dari flash disk. Oke, sambil kita tunggu. Iya. Bang Rismon, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya pertama, ya silahkan dibantah nanti, ya. Kalau kita bilang ini itu, nanti nggak ada bukti. Takut kita. Karena ilmiah itu kan ada kekangan. Kekangan variabel, parameter, metode. Ya silahkan dibantah, itu very welcome. Dari bab 9 saja kita uji lintasan itu ada bukti numeriknya. Jadi ketika kita ambil potongan dari gambar tersebut dan dibaca berupa nilai-nilai numerik yang merepresentasikan nilai-nilai piksel tersebut, itu memang tidak ada warna merah, kanal R-nya itu tidak ada. Jadi kalau ada, dia akan menuju ke arah 255. Kalau tidak ada, maka sesuai dengan latarnya, yaitu hitam, ke arah 0. Itu juga sudah kita lakukan dengan dua metode. Pertama, metode numerik. Yang kedua adalah metode visual dengan gradient analisis. Kalau yang tadi klaimnya Bang Joshua tidak ada komparasinya, skripsi yang lain tidak diteliti, tanggapan Anda? Begini, Bang. Jadi kita bukan dia mungkin punya akses. Kita kan tidak punya akses, sekali foto sudah 5 menit selesai, gitu loh. Dan saya, karena begini, ada banyak manipulasi, ya, kita duga manipulasi bahwa hal itu juga sengaja dilakukan supaya seragam dengan punya Joko Widodo. Karena apa? Indikasinya adalah
tidak ada juga lembar pengesahan penguji pada skripsi-skripsi tersebut. Padahal sesuai aturan baku dan ketat di UGM dan saya yakin di universitas lain, lembar pengesahan penguji itu adalah wajib dan mutlak ada di skripsi tersebut. Nah, jadi bukan kita lihat secara visual saja, kita juga lakukan uji overlay. Kita analisa glib bentuk huruf, kita lakukan juga uji proportional spacing dan kerning yang membuktikan bahwa lembar pengesahan skripsi tersebut terbuat dengan digital Word document. Baik. Bang Joshua, tanggapan Anda? Iya. Jadi itulah yang sebenarnya kekeliruan dari awal yang dilakukan oleh Rismond gitu ya. Jadi sudah jelas-jelas bahwa font tersebut, bahwa proportional spacing maupun kerning itu persis sama. Saya bisa kasih tunjuk juga di background saya jika memang ingin saya kasih tunjuk. Termasuk juga nanti yang berhubungan dengan lintasan merah itu. Ketika misalnya Rismond menggunakan data-data Dian Sandi dan dia tidak menemukan, berbeda dengan yang kita lakukan, ya kita dengan analisis kita bisa menemukan, ya dengan namanya tone mapping, dengan mengubah kontras dan segala macam itu kita bisa menemukan menggunakan data yang sama. Tetapi kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan data-data yang lebih baik, ya karena kita memiliki data hasil scan-nya, ya sehingga itu sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rismond karena dia hanya menggunakan data dari sumber media sosial yang ukurannya sangat kecil sehingga kualitasnya sangat jauh dari aslinya. Baik. Ini kalau kita bicara soal analisa, masing-masing punya analisa yang memang berbeda begitu ya. Tapi buku ini sudah terlanjur terbit dan Bang Rifai melihat buku ini tadi Anda sebutkan bahwa adalah upaya untuk mengulur begitu ya dari rentang waktu yang ada pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Apakah indikasi itu terlihat dari mana, Bang Rifai? Bukan, jadi mengulur itu untuk melihat bahwa buku ini dikaitkan dengan penyidikan. Dan tadi kan Bang Rismond bilang bahwa ini akan dibawa dalam penyidikan. Beda dengan kalau Bang Rio Suryo kan sudah kita lihat waktu pemeriksaan dia tidak membawa buku ini. Jadi ya kembali lagi setiap orang punya cara pembelian masing-masing. Tapi buat kami sih, kami meyakini tidak akan berkaitan dengan perkara karena tata waktunya beda ya. Karena kalau melihat sebuah delik itu adalah situasi atau circumstances sebelum dan saat terjadi delik. Bukan beberapa bulan kemudian ini menjadi parameter maju gitu, nggak bisa. Ya, jadi sesuatu yang kemudian itu tidak bisa masuk ke berlaku mundur. Pasti hakim akan melihat adalah saat sebelum sehingga terjadi delik. Lalu kedua saya mau tanggapi sedikit. Jadi kembali lagi dalam penelitian ini yang satu kelemahan, ini versi saya ya, sekedar masukan. Harusnya ada mitigating factor, di mana harus ada dong sisi lain dari informasi yang kontra. Misalnya kami diberi kesempatan juga misalnya memberikan komentar-komentar kami masuk di situ, termasuk pihak UGM agar komprehensif. Jadi jangan dari satu sisi aja. Contoh, seringkali Bang Rismond begini, bilang IPK tidak ada lembar menguji. Ya, karena waktu itu beliau memang mungkin lihat di perpustakaan tidak ada, tapi saya sudah saksikan sendiri. Saya langsung dengan Profesor Woning pada tanggal 15 saya lihat April langsung loh Bang 2025. Di aspek perkuliahan. Profesor Woning sendiri memang tidak ada. Ya, terserah, tapi kami lihat langsung ya di tanda tangani. Saya sebut namanya nih, ada 3 penguji yang tanda tangan, Prof. Ahmad Sumitro, Insinyur Sofyan dan Insinyur Baharudin. Dia tanda tangan 3-tiganya dan memberi nilai A Bang nilainya. Clear, nanti makanya administrasi kuliah ini kan semua sudah dijadikan bukti. Nanti di persidangan akan terbuka. Kedua lagi contoh, Bang Rismond bilang, itu kok lembar transkrip nggak ada yang tanda tangan. Loh, everybody knows namanya transkrip nilai itu nggak mungkin selembar. Pasti bisa 2 lembar atau 3 lembar. Yang dimunculin baris skrip itu hanya lembar pertama gitu. Lembar keduanya nggak kelihatan. 2 lembar. Ya misalnya gitu ya. Jadi bahwa lembar kedua aja nggak kelihatan ya gimana? Sementara kan kembali lagi Bang, saya juga kan harus diyakinkan dong sebagai lawyer ya. Saya juga lihat administrasi perkuliahan aja. Ada gitu loh. Ada, Anda sudah lihat langsung? Ada. Ini kan semua saya catat nih. IPK beliau juga 3 koma. Lalu pada perdebatan, kenapa dulu ngomongnya 2 koma? Ya mohon maaf nih, budaya Jawa kan kadang merendah. Apakah cara merendah ini lalu dianggap tidak konsisten? Kalau mungkin bahasanya. Tapi kembali lagi ya, ini semua bicara kebenaran atau melihat puzzle dinilai secara negatif. Tapi kembali lagi intinya adalah ya nanti saja di persidangan semua administrasi perkuliahan Pak Jokowi sudah disita oleh penyidik. Bukti transfernya segala macam, termasuk satu ya, ini saya klarifikasi, di sidang mesti diuji. Pak Kasmojo itu namanya tertera sebagai pembimbing akademik di KRS dan segala macam. Di print ada tanda tangan beliau. Pembimbing akademik, bukan setiap KRS itu ada tanda tangan, bukan pembimbing skripsi. Betul, bukan, dia pembimbing akademik. Itu ada namanya tanda tangan. Jadi kalau dibilang bukan, kalau saya ada ketransaksi, saya lebih percaya bukti surat. Ya tapi kembali lagi,
Nanti silakan semua di di Jadi persidangan sebetulnya diuji, penjelasan itu semua akan melihat gitu loh. menunjukkan bahwa memang ada inkonsistensi dari narasi yang diproduksi oleh Joko Widodo. Ya. Itu yang mengakibatkan kemudian menimbulkan problem yang berkepanjangan. Nah, saya kira terkait dengan buku ini, menurut saya Bung Rismon punya hak untuk menjelaskan secara akademik bahwa beliau menulis dengan perspektifnya dan dengan metodologi yang sudah diyakini kebenarannya. Betul. Dan ternyata kemudian saya cek sebentar bahwa memang sampai menemukan apa yang disebut dengan error level analysis. Oke. Jadi analisis errornya itu di mana dan seterusnya. Ya. Saya sempat melihat dan memang terlihat begitu berdasarkan risetnya beliau ya. Beliau. Oke. Karena ya sama-sama menggunakan metodologi yang sama sebetulnya. Kalau tadi Bung Joshua punya data ratusan skripsi, menurut saya coba dipaparkan aja tuh. Ratusan Dalam skripsi buku itu juga. dalam buku juga atau dalam sebuah presentasi sehingga publik paham gitu, tidak menggunakan sekedar narasi. Agar Produk kemudian ilmiah clear. dibantah dengan Betul. cara-cara ilmiah, Cara-cara ilmiah. lagi begitu. Oke. Dan sekedar nanti- info, skripsi itu semua sudah disita oleh penyidik dan sudah dilakukan lapor. Jadi Oke. mungkin nanti di persidangan akan lebih menarik lah ya. Baik, nanti Semua kita akan bahas dibuka lagi di situ. segmen berikutnya. Siap. Bapak-bapak sabar dulu, ditahan dulu. Pemirsa, interupsi masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Ingin mulai dari diskusi kita yang tadi, bahwa Bang Ubed tadi mengatakan bahwa jangan-jangan sorotan ini muncul dari ketidakkonsistenan ucapan atau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kepada publik. Kemudian publik itu menangkap dan menafsirkan dengan caranya masing-masing. Nah, termasuk publik juga menyoroti bahwa yang kaitannya dengan Pak Jokowi ini kan pelan-pelan juga kena begitu ya. Nah, misalnya mantan-mantan relawan Pak Jokowi, kemudian juga yang kemarin terakhir Sylvester dan lain sebagainya. Mungkin saya bisa masuk dari Bang Norman, tanggapan Anda? Tentang apa nih? Tentang ya, relawan Pak Jokowi juga yang disorot, kemudian nama-nama yang terkait dengan Pak Jokowi. Saya mau menyorot ini dulu lah. Oke. Ya. Jadi kalau saya menghadapi Bang Rismon ini, kalau saya ngototnya lebih 10 kali. Makanya saya nggak mau ngotot. lebih marah dia daripada saya. Tentang buku ini? Iya, enggak, iya. Jadi kita enjoy saja. Jadi biarkan versinya abang kita ini, apa yang tadi dikatakan, oh tidak ilmiah, tidak apa. Bagi saya nggak ada masalah kok. Bagi saya isinya sudah dibahas oleh pengacara kita. Jangan kita bicara duluan telur apa Ayam. kan itu sebenarnya. Kan itu yang kita. Nah, saya menganggap bahwa biarkan ini bergulir. Saya juga tidak antipati. Biarkan masyarakat yang menilai. Ya, karena ini karya ilmiah. Ya kan? Ada yang mengatakan bukan karya ilmiah, ya nggak ada masalah. Oke. Ya kan? Nah, pertanyaan saya kepada abang kita, syukur-syukur kalau abang kita ini mendapat rekomendasi dari Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Rektor memberikan pengantar. Atau ke kampus lain. Kampus. Karena memperkuat buku ini. Tapi kan kemarin kan kelihatannya kan ditolak kesannya. Kesannya nggak boleh bikin di sana. Nah, coba saya minta jawabannya itu aja dia. Ya, kita sebenarnya kan menganalisa dengan dokumen-dokumen yang kita punya. Tentu kami juga cari bukti-bukti akademik ya. Tetapi apa yang disediakan oleh UGM memang tidak ada sama sekali ketika kami datang tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Jadi nihil. Terus apa yang kita dapat ya sebagai bukti akademik kan ditampilkan oleh Dirtipidum dan di situ memperkuat hipotesis kami ya bahwa di transkrip nilai yang ditampilkan oleh Dirtipidum itu ada 2 lembar. Yang pertama ada apanya nilai-nilainya, terus mata kuliahnya. Yang kedua itu ada di situ dekan, tapi kosong tanpa ada otoritas siapapun yang menandatangani gitu loh. Jadi bayangkan transkrip nilai ya. Seharusnya di UGM, terutama di UGM, itu ketat sekali transkrip nilai itu. Ya, beda dengan mas yang baru berdiri mungkin. Nah, di situ kan makin memperkuat kami bahwa ya transkrip nilai yang tidak ada otoritas yang menandatanganinya dan tidak ada stempel, itu ada 2 halaman ditampilkan oleh Dirtipidum. Dan di halaman yang kedua, yang ada tulisan dekan, itu kosong tanpa tanda tangan sama sekali. Oleh karena itu, ya kajian kita
ini ya selaras, harmonis, konvergen dengan apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum. Tapi pertanyaan tentang bagaimana kemudian Anda tidak memasukkan atau mengikut sertakan pihak UGM untuk ikut bertestimoni di Minimal dalam ada buku pengantar, itu. misalnya. Penyeimbang, cover Iya. both side kalau bahasa jurnalis. Ini kan begini, ini kan ilmiah, Bang. Oke. Bukan mau dikomentari positif atau negatif, apapun hasilnya silahkan berkomentar. Tetapi yang paling penting adalah memang kalau dari ahlinya Pak Rifai, ya Bang Rifai memang tidak mengatakan bahwa ini salah atau kurang atau bagaimana, ya tuliskan dalam buku atau kita bertemu di seminar ilmiah. Itu yang paling fair. Kalau komentar aja kita nggak butuh komentar. Kita tidak butuh rekomendasi bukan dari siapapun. Ini buku ini berbicara untuk dengan dirinya sendiri tanpa ada, makanya dia ilmiah. Artinya apa? Tidak multi interpretatif. Interpretasi kita itu dikekang dengan output variabel maupun parameter yang kita uji, gitu Bang. Oke, Bang Rifai. Masalah relawan tadi saya belum saja jawab. Oh, oke, ya silakan. Jadi gini ya. Ini lepas daripada suka tidak suka ya. Kita bicara Sylvester. Itu dulu ya. Saya berteman dengan dia itu zamannya Pak Jokowi presiden pertama bersama Pak Yusuf Kala. Sesama relawan. Iya, sesama relawan. Oke. Saya lebih senior sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya sesama relawan ini biasalah. Pada waktu si Peter ini ada pemilihan gubernur, ya kan, dianggap oleh si Peter ini Pak Yusuf Kala itu ngebelain si Anies. Ya kan? Terjadilah demo. Nah, bagi saya, ya ini pendapat saya pribadi ya. Silakan Anda mau seperti apa. Sangat disayangkan ya. Bahwa ini kasusnya bukan kasus korupsi kok. Oke. Kasus politik kok ini. Yang mana nih? Yang Sylvester? Sylvester. Oke. Kasus politik sebenarnya di saat mungkin Sylvester mau ditahan, kena COVID. Orang yang di penjara aja dikeluarin kok. Ini bukan saya ngebelain Sylvester ya. Ini analisa saya ini aja ya. Silakan nanti Anda apa? Ini teman. Kasihan saya melihat itu. Ini sahabat ya. Berjuang, relawan berjuang untuk Yusuf Kala dan untuk Pak Jokowi. Oke. Yang sekarang mantan ketua umum Jokowi Mania juga kena Nah, ciduk. kalau si siapa si Joman beda. Oke. Kalau masalah korupsi nggak ada ampun. Joman ini kutu loncat di mata saya. Siapa kutu loncat? Oke, Joman. Joman, Oke. Noel. Oke. Saya tahu, saya senior soalnya di relawannya Jokowi. Pertama dia ikut Ganjar. Nggak tahu ribut apa-apa, loncat ke Oke. Pak Jokowi. Udah itu loncat lagi ke Prabowo. Oke. Baik. Ya, ini orang nggak punya ketetapan. Oke, baik. Saya ke Kang Ubed. Kang Ubed, dari perspektif politik Anda melihat kita terlepas dari buku ini yang menyorot Pak Jokowi, kemudian orang-orang yang dikaitkan katanya dekat dengan Pak Jokowi juga belakangan juga menjadi sorotan publik. Yang terakhir Bang Noel, tanggapan Anda? Saya koreksi dulu ya, Bung Norman, bahwa kasus Sylvester itu bukan kasus politik, itu kasus fitnah. Secara hukum. Karena Iya, ini hukum perkara ya. hukum kan, Betul. karena sudah inkrah di situ, jadi nggak bisa. Bukan. Karena udah ada hukumannya itu 1 tahun. Suasananya pada waktu itu suasana politik. Saya tidak bicara suasana, Iya. tetapi bahwa proses ini sudah masuk ke meja hukum. Iya, tahu saya. Dan Iya. sudah diputuskan. Jadi Betul. tidak ada kemudian dia dipenjara karena perkara politik. Tapi perkara narasi yang kemudian oleh pengadilan diputuskan telah melakukan fitnah. Tapi boleh dong saya berpendapat Ya, lain. boleh, silakan. Karena Tapi- itu sahabat. Iya, boleh silakan. Tidak ada yang bisa tolong dia. Tapi saya harus mengatakan itu. Saya katakan sebenarnya Sylvester ini adalah relawannya Yusuf Kala dan relawannya Pak Jokowi. Iya, itu kan setelah proses pilkada Iya. dan seterusnya. Tiba-tiba ada orangnya Pak Jokowi, Yusuf Kala ini, tim hukumnya protes terhadap demo itu. Tapi untuk Noel, Anda sepakat bahwa yang bersangkutan korupsi harus Oh, dijejak habis, kalau bisa dimatiin. Jadi menurut saya tadi ya soal Sylvester itu oke. perkara hukum. Dan kemudian perkara hukum yang sudah diputuskan lalu ditafsirkan secara politis. Kemudian yang kedua soal Noel ya. Noel ini saya kira saya turut prihatin ya karena betapapun Noel adalah
aktivis 98 yang sering mengklaim dirinya sebagai aktivis 98 dan narasinya sering melawan korupsi, anti korupsi dan seterusnya. Tapi nampaknya Noel sudah berada pada garis titik itu yang menurut saya termasuk yang cukup kecewa ya. Cukup kecewa dan satu catatan penting ini refleksi buat aktivis yang ternyata kemudian ya mungkin di mana ada ruang peluang korupsi di situ kemudian godaan begitu datang dan Noel nampaknya terjebak dalam situasi itu Dia atau mungkin juga terpengaruh mungkin juga memang sedang menikmati permainan itu. Jadi saya kira nanti pengadilan yang biarkan proses pengadilan yang akan memutuskan, tapi saya kira kita semua patut melakukan satu refleksi bahwa betapa konsistensi untuk melawan korupsi itu memang perlu ditunjukkan dalam tindakan-tindakan konkret. Dan kalau belum selesai dengan diri sendiri, jangan sekali-sekali jadi pejabat. Masuk lubang gitu. Pak Rifai, nah ini juga penting karena terkait Jokowi disorot, kemudian orang-orang dekat Jokowi, relawan Sylvester, kemudian Noel yang juga dilekatkan dengan Pak Jokowi. Nah, Anda juga kan sebagai kuasa hukum Pak Jokowi nggak takut bahwa nanti akan barangkali ada kena, kemudian ada rekayasa terhadap diri Anda dan teman-teman. Kalau saya sih kepengennya ada pertimbangan lain lah. Kalau saya sih kembali lagi ya, saya sih melihat masalah besar bangsa ini justru korupsi, Mas. Iya, yang paling penting itu. Kalau soal ngomong toleransi, persatuan, kesatuan sudah teruji dan kita kuat soal kesatuan, ya. Kartosuwiro segala macam itu bahkan pakai senjata pun kita lawan. Tapi korupsi ini kok semakin kesini, semakin membabi buta, semakin masif. Jadi memang ini persoalan yang betul-betul besar sekali dan sampai hari ini belum jelas penyelesaiannya gitu ya. Jadi kita tetap dukung ya apapun itu, sekalipun ya saya sama Bang Ubed sedih teman-teman aktivis ya. Saya juga kebetulan alumni Trisakti kampus reformasi di saat waktu itu ya. Jadi dulu kita bicara anti KKN dan segala macam, tapi pada saat jadi berkuasa kok kepleset juga. Jadi sejujurnya ya saya juga banyak tawaran teman-teman maju ke jadi pejabat publik, kalau belum siap dengan diri sendiri jangan coba-coba. Akhirnya apa? Kita kepleset. Lebih baik udahlah jadi aktivis, jadi profesional, ya, jadi dosen di situ saja kalau belum siap dengan diri sendiri gitu. Ngapain? Kita ngotor-ngotorin. Jadi perkara Noel ini bukan karena dia relawan Jokowi. Udah relawan Prabowo sekarang. Iya sebelumnya maksud saya Jokowi mania kan. Bukan karena dia latar belakangnya didukung oleh Joko Widodo, tetapi memang perkaranya memang empirik begitu, peristiwanya OTT kan, itu sesuatu yang nggak bisa dibantah siapapun, mau bahkan termasuk pendukungnya Prabowo, bahkan orang Gerindra sekalipun, saya kira KPK dan cukup banyak juga kemarin ada dulu beberapa tahun yang lalu pertama kali kita digebrak setelah reformasi, alumni LBH. Jadi komisioner, kejebak juga. Jadi nah ini yang dulunya kita memang jaga idealisme, ternyata kalau belum kuat sama diri sendiri udah deh. Nah ini seakan-akan peringatan khususnya untuk para aktivis. Nah dalam hal ini Bang Rismon juga aktivis. Nah nanti bagaimana Anda menanggapi hal-hal yang seperti ini? Baik pemirsa, utang pertanyaan sama Bang Rismon. Bang Rismon sebagai aktivis, Anda tidak takut dengan resiko yang memang mungkin juga bisa menimpa Anda, Bang? Ya ini kan resiko yang sedang kami jalani juga, bahwa kajian ilmiah kami berdampak pada orang berdampak pada kami karena orang yang kami kaji ya dokumen publiknya tidak disukai karena kesimpulan dari kajian kami ya mungkin tidak menyenangkan. Kalau saya penjilat ya saya bilang aja asli, Bang. Oke, kalau bisa saya terangkan beberapa dokumen, Bang. Boleh. Saya lanjut dikit, ini Bang. Potongan dokumen yang ada di dalam buku itu ya? Ini sudah overlapping ya, berikutnya teman-teman. Berikutnya ini udah pernah saya terangkan di sini. Berikutnya teman-teman. Lanjutnya. Selanjutnya. Yang tadi. Next page please. Ini stop. Nah ini kan di atas ini kita pakai 3 atau 4 metode ya, namanya gradient analysis, directional gradient mapping dan lainnya. Pakai deskriptor juga kita lihat di sini bahwa lintasan stempel itu terdeteksi tidak ada, yang seharusnya ya foto dulu baru stempel kan begitu. Nah di situ tidak ada. Nah yang berikutnya ini kita lakukan overlay. Nah overlay ini di sini adalah lembar pengesahan penguji Joko Widodo yang dipoto oleh Pak Roy Suryo dengan resolusi tinggi. Ya, terus kita crop tulisan gajah. Nah ini yang kita rekonstruksi sendiri dengan Word dokumen tahun sekarang, tahun 2025. Nah lalu kita lakukan overlay timpang tindih gitu ya. Nah kita lakukan dengan kecocokan yang 90% lebih, di mana ya di sini jarak antar bukan hanya bentuk huruf kita analisa juga ya, bentuk glip ya, bentuk font, itu jarak antara
apa ini? Presisi. Font ini, karakter ini begitu precise dengan Oke. hasil yang kedua ini begitu loh. Bagaimana mungkin ini bisa dihasilkan dari seperti disimpulkan di Tipidum bahwa ini adalah produk dari handpress dan letterpress. Kalau jarak antar huruf aja begitu identiknya. Oke. Ini impossible. Berikutnya. Itu foto di ijazah memang boleh pakai kacamata di masa Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Nah, inilah foto ya. Ini diakui oleh Dirtipidum sebagai sebuah produk handpress atau letterpress tanpa penjelasan apapun kecuali diraba dan dirasakan ada cekungan, Oke. terus ada emboss langsung disimpulkan handpress. Nah, ini yang saya tulis sendiri di Word document. Lihatlah ya, komposisi rata tengahnya sama dan ini font-fontnya semua dan ini kita periksa semua masing-masing, baik setiap huruf maupun tiap kata. Dan kita periksa memang identik dengan Oke. parameter-parameter yang ada di dalam buku itu yang kami Dan hurufnya jelaskan. menggunakan Times New Roman yang memang ada di Microsoft Word, ya, Word, Microsoft Word yang Oke. mulai ada tahun 92. Oke. Nah, ini 85 diakui bukan pakai Word oleh Dirtipidum tapi handpress atau letterpress. Ya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Oke, semuanya ini sudah ada di dalam buku tersebut itu ya. berikut dengan analisanya. Terus Berikut lanjut, dengan lanjut Mas. analisanya. Oke. Lanjut, Baik, lanjut. Sambil kita Nah, ini Oke, ini. Ini itu kita uji bagaimana uji lapisan ya, uji layer by layer. Itu pakai Cummins, ada pakai Gaussian mixer model dan lainnya yang ada 3 metode. Di situ kita simpulkan berbeda, tidak identik. Ijazah dari Pronojiwo itu huruf dulu baru watermark logo UGM. Oke. Sementara di ijazah Joko Widodo sebaliknya. Baik. Watermark dulu baru huruf. Maka tidak identik. Nah, itu Iya. ada di dalam buku. Terus lanjut. Baik. Oke. Baik. Oke, cukup. Cukup ya. Cukup. Silakan Bang Rismon kembali. Artinya analisis ilmiah Anda ini sudah tercantum semuanya di dalam Jokowi's White Paper Iya, dan siap. bisa diakses oleh masyarakat umum. Bukan hanya siap untuk diakses, Bang. Siap untuk didebat bahkan. Oke. Didebat. Gitu. Siap untuk didebat ya? Iya. Kalau ada fakta baru atau analisis teknis yang baru begitu ya? Iya, Oke. siap. Bang Rifai, tanggapan Anda melihat apa yang sudah dijabarkan oleh Bang Rismon ini kan sangat ilmiah. Kemudian juga secara teknis dia membuktikan bahwa Bang Rismon ahli di bidang itu dan lain sebagainya. Oke, jadi tadi kan udah diakui sendiri. Objek ini diambil dari foto. Ya. Kembali lagi persoalannya adalah sesuatu yang jelas non digital diuji secara digital dengan foto yang berbeda-beda, satu di scan, satu di foto. Kembali lagi, tentunya hasilnya sendiri secara rasional aja, yang sederhana pasti akan berbeda objeknya. Makanya paling fair itu adalah lakukan pengujian non digital yang sudah dilakukan oleh Lafor. Sebenarnya saya sendiri gini ya, saya mengharapkan sebenarnya kayak Bang Rismon bisa duduk bareng sama teman-teman Puslapor. Karena setahu saya teman-teman Puslapor juga itu di dalamnya bukan polisi, Bang, peneliti semua, sarjana kimia, sarjana fisika, dan Lafor kita itu sudah mendapatkan ISO 17025. Tiap periode setiap 6 bulan sekali diakreditasikan baik peralatan maupun orangnya. Ya. Jadi mereka juga tentunya akan mempertanggungjawabkan ini secara profesi, karena kalau sampai ada apa-apa Kan sudah dilakukan pada saat gelar ISO-nya bisa perkara dicabut. khusus kemarin kan sudah Ya, sudah problemnya memang belum pernah ketemu. Oke. Mungkin kalau ketemu waktu itu memang katanya juga saya nggak tahu juga ya. Sempat dihadirkan oleh Lafor, didengar langsung oleh pimpinan Polri, termasuk dari Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas dan segala macam. Kami nggak dengar langsung. Sebenarnya kami juga pengen dengar langsung dari mereka gitu ya. Karena tentu juga mereka akan mempertanggungjawabkan itu semua. Nggak mungkin apalagi di perkara yang menarik perhatian. Sekali lagi sesuatu yang digital, non digital diuji secara digital dengan objek cara pengambilan yang berbeda-beda, kita khawatir juga ini bermasalah. Kedua, sudah diuji loh yang oleh Lafor, seluruh bukti fisik ini baik dari Fakultas Hukum diambil, Fakultas Ekonomi, taruhlah yang kehutanan rekayasa, kan kembali lagi kan ini kan selalu prasangka ya. Oke. Jangan-jangan ya terlalu bicara rekayasa dikumpulkan dari fakultas lain lebih kurang sama modelnya sudah di Lafor. Nanti tinggal kita lihat hasilnya. Itu mungkin sekilas dari saya. Jadi intinya sebenarnya boleh aja kita lakukan pendalaman bersama gitu ya. Jadi sama-sama bisa kita tahu betul apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, Kang Ubed. Ya saya kira cara Bung Rismon cara yang baik saya kira dalam sebuah proses hukum ya, sehingga beliau memilih untuk menulis buku ini dan tentu sebagai satu karya ilmiah yang bisa saja orang juga bisa membuat tandingan sebetulnya. Maka menurut saya saran saya kepada teman-teman yang mungkin punya keahlian yang sama, dipersilakan untuk melakukan hal yang sama.
Oke. Kemudian yang kedua tentu metodologinya bisa berbeda, bisa dengan metodologi yang sama. Oke. Lalu objeknya bisa dari objek yang asli. Ini kan persoalannya juga Jokowi tidak pernah menunjukkan yang asli dari tangannya ya kepada publik. Kenapa juga diam-diam dan seterusnya. Jadi sebetulnya menurut saya ini akumulasi dari perjalanan panjang yang citra yang kemudian dibentuk oleh presiden sendiri. Jadi ini sebenarnya posisi yang ditulis ini Jokowi sebagai presiden ya. Yang kemudian orang mengatakan ya beberapa kali Pak Jokowi melakukan kebohongan begitu. Sehingga hampir seluruh apa yang dilakukan itu orang tidak percaya. Akhirnya menimbulkan multi interpretasi oleh masyarakat. Ya boleh, silakan disingkat saja. Soal yang tadi kebohongan ya perlu saya klarifikasi. Jadi itu faktanya saya lihat langsung IPK beliau 3,05. Tapi bahwa dalam pidato mengaku 2, ini kan budaya Jawa. Satu. Kedua soal pembimbing Bang, saya perlu klarifikasi. Jadi gini. Nyatanya itu memang beliau pembimbing akademik. Dan saya sempat tanya sama beliau, kenapa sih waktu itu menyebut nama? Waktu itu kan pembimbing skripsi saya sudah tidak ada, sudah meninggal. Ada pembimbing akademik di situ. Ya, akhirnya disebut di situ. Dan secara jujur dia bilang dia banyak dibantu oleh Pak Kaspujo. Saya berikan kesempatan Bang Norman deh dalam ilmu gitu. Jadi kita saya harus adil. Saya harus adil Bapak. Saya harus berikan jadi beliau mengapresiasi. Dan tidak ada Bang Norman. Kalau saya melihat ini ya, nggak ada niatnya untuk membohongi orang. Kita nggak perlu perdebatkan. Iya Bang Norman, saya harus adil. Silakan Bang Norman. Diperdebatkan lagi. Karena urusannya beliau ini juga sudah di kepolisian. Masalah buku kita hormatin bukunya. Walaupun isinya mungkin kita tidak sependapat. Tapi ini karya ilmiah. Iya kan? Nah, jadi saya berharap juga harapan saya benar-benar diundang kita-kita ini untuk debat. Ini sudah. Jangan orangnya abang, kalau orangnya abang pasti oke-oke aja gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan debat di lain waktu. Terima kasih Bapak-bapak, Bang Rismon terima kasih, Bang Ubed terima kasih, Bang Rifai, Bang Norman terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dari Jokowi Undercover hingga Jokowi White Paper. Penulis bisa dibungkam, dipenjarakan, serta dilupakan. Tapi kebenaran tak bisa selamanya dikubur. Kami hadirkan, Anda yang simpulkan. Saya Davi Pratama, selamat malam. Sampai jumpa.